Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salah satu guru di SDN Kecamatan Leles. Izinkan saya menyampaikan hasil resum panduan kokurikuler yang dikeluarkan oleh Kemendikdasmen, dan saya yakin Bapak Ibu guru hebat semuanya sudah pada tahu ini. Hanya saya ingin menyampaikan kembali ya. Jadi sekedar mengingatkan, ini tidak bermaksud menggurui. Langsung saja Bapak Ibu guru hebat, ini hasil resum atau rangkuman saya dari panduan kokurikuler ya. Nah, jadi kokurikuler ini sekarang agak berbeda ya sama yang tahun kemarin. Nah, ini yang pertama dasar hukumnya, yaitu Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025, atau saya menyebutnya revisi kurikulumnya. Di kurikulum yang sebelumnya yang di Permen Dikbud nomor 16 tahun 2024, sekarang revisinya nomor 13. Nah, mengenai revisi yang menyangkut tentang kokurikulernya apa saja. Nah, ini di pasal 16 ya, sudah sangat jelas sekarang. Jadi kokurikuler itu memuat 3 komponen. Yang pertama kompetensi, yang kedua muatan pembelajaran, yang ketiga beban mengajar. Kompetensi yaitu mengacu ke DPL, dimensi profil lulusan. Nah, sedangkan muatan pembelajaran itu mengacu kepada tema ya, tema kokurikulernya. Sedangkan beban mengajar yaitu alokasi waktu yang sudah ditentukan untuk kokurikuler di kurikulumnya di Permendikdasmen ini. Nah, yang tak kalah pentingnya ini yang kedua, jadi bentuk kokurikuler itu sekarang ada 3 bentuk ya. Yang pertama dalam bentuk pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu. Yang kedua, gerakan 7 KIH, kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan yang ketiga, cara yang lainnya. Jadi sekarang ada 3 bentuk ya Bapak Ibu kokurikuler itu. Baik, yang selanjutnya di pasal 17 ini juga ada perubahan. Jadi alur pengembangan kompetensinya. Jadi ini baru keluar ya keputusan Kepala DSKSP-nya nomor 058. Jadi sekarang tahapan perkembangan atau subdimensinya ada 3. Yang sebelumnya ada 4, sekarang ada 3. Jadi berkembang, cakap, dan mahir. Kalau yang sebelumnya ada 4. Nah, ini juga di pasal 18. Kalau yang ayat 3, kalau dulu temanya sudah ditentukan oleh kementerian, sekarang temanya harus dikembangkan oleh satuan pendidikan masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu panduannya ada di sini. Di sini sudah sangat lengkap sekali ya Bapak Ibu. Saya juga dari sini meresumenya yang saya sampaikan ke depannya nanti. Baik, langsung saja Bapak Ibu, kita awali dengan pengertian kokurikuler ya. Jadi sekali lagi kokurikuler itu untuk penguatan, pendalaman, dan pengayaan terhadap kegiatan ultrakurikuler. Nah, cuma cakupannya lebih kepada penguatan karakter. Nah, jadi kompetensinya beda ya, bukan ke materi, tapi materinya yang ini. Nah, yang dimaksud kompetensi di sini yang 8 dimensi profil lulusan. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah pada tahu yang 8 ini, sudah hatam lah, sudah di luar kepala. Nah, yang selanjutnya kerangka pembelajaran kokurikuler juga sama, ada 4 ya, seperti pembelajaran mendalam. Di ada praktek pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, dan pemberdayaan teknologi digital. Jadi di kokurikuler juga sama ya. Cuma ini lebih ke kurikulernya. Nah, kita bahas satu-satu.
Jadi praktek pedagogis itu sama seperti penerima dalam, jadi guru itu sebagai aktivator, kolaborator, dan pengembang budaya belajar. Cuma untuk kekurikuler lebih ke pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu melalui pembelajaran aktif. Nah, pembelajaran aktif di sini banyak ya, seperti PJBL, PBL, dan ruang LPC yang memungkinkan murid mengetahui pengetahuan dan membangun makna secara mandiri maupun kolaboratif. Yang kedua, lingkungan pembelajaran. Jadi kokurikuler juga mendorong penggunaan ruang belajar yang lebih luas. Jadi intinya belajar tidak harus di dalam kelas, tetapi juga di luar ruang formal. Jadi selain di luar kelas, bisa juga keluar dari lingkungan sekolah, misalkan studi literatur, studi tiru. Nah, itu juga termasuk lingkungan pembelajarannya, jadi cakupannya jadi lebih luas. Nah, yang ketiga, pemitraan pembelajaran. Jadi sama seperti pembelajaran, jadi kokuler juga memerlukan mitra pembelajaran. Di sini sudah ada ya, disebutnya catur pendidikan, yaitu yang menjadi mitra pembelajaran kita. Selain satuan pendidikan, keluarga, juga masyarakat, dan juga media. Itu merupakan mitra pembelajaran untuk kokurikuler. Yang keempat, pemanfaatan teknologi digital. Tentu saja ini sangat diperlukan ya, khususnya untuk kokurikuler, diantaranya mencari referensi, mendokumentasikan proses, ya, kemudian berkolaborasi jarak jauh, mempersiapkan ide kreatif murid. Nah, itu jadi sangat penting juga untuk kegiatan kokurikuler. Nah, yang selanjutnya perencanaan kokurikuler. Jadi kokurikuler ada tahapannya ya, ada 3. Cuma di sini dibahas juga yang tadi, yang 3 bentuk kokurikuler. Nah, jadi yang pertama kita menentukan tim kerja kokurikuler. Kemudian setelah kita menentukan, menganalisis satuan pendidikan kita, kemudian yang ketiga baru membuat perencanaan kokurikulernya berdasarkan hasil analisis. Ya, nanti yang poin D, E, dan F itu pembahasan untuk bentuk kokurikulernya yang 3 tadi. Langsung saja ke yang pertama, pembentukan tim kerja kokurikuler. Yang pertama, sebagai penunjang yang pasti kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah ya, sebagai penanggung jawab utama. Kemudian kepala sekolah menunjuk koordinator pembelajaran berbasis proyek. Sekarang disebutnya koordinator kokurikuler ya. Kalau dulu disebutnya koordinator P5 ya. Nah, kemudian setelah ditunjuk koordinatornya, yang pasti sebagai fasilitatornya guru mata pelajaran atau guru kelas. Kemudian di sini juga ada tenaga kependidikan. Nah, sekarang dilibatkan ya untuk membantu guru menyiapkan sarana dan prasarannya. Kemudian ini ada yang kelima, ada warga satuan pendidikan lainnya. Nah, di antaranya keluarga, masyarakat ya. Itu termasuk warga satuan pendidikan lainnya. Nah, setelah ditentukan satuan tadi, tim kerja, sekarang yang selanjutnya menganalisis ya, menganalisis satuan pendidikan sekolah masing-masing. Di sini ada kriterianya. Yang pertama, yang pasti kesesuaian dengan kurikulum. Yang kedua, harus tahu minat dan bakat murid. Yang ketiga, sumber daya yang dimiliki. Yang keempat, kondisi kontekstual dan karakteristik sosial yang terkait dengan kehidupan keseharian murid. Nah, ini yang harus dianalisis oleh tim kerja tadi. Nah, kemudian setelah dianalisis baru membuat perencanaannya ya, atau membuat perencanaan kokurikulernya. Nah, di sini ada 7 langkah ya. Nah, yang pertama, kita memilih salah satu dari dimensi profesionalisme yang sesuai tadi hasil analisis sekolah kita. Kemudian setelah kita memilih,
Yang kedua, memilih tema ya, tema kegiatan kokuler tersebut. Nah, yang ketiga, setelah tentukan tema, bentuk kegiatan kokulernya, kemudian tentukan juga tujuan pembelajarannya, alokasi waktunya, kemudian rancang aktivitasnya, yang terakhir rancang juga asesmennya. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, menentukan dimensi profil lulusan. Nah, ini sekali lagi hasil analisis ya. Misalkan sini ada suatu hasil analisis dari Pak Arman di SD Lentera. Ini kasusnya, jadi anaknya, semua siswanya sudah mahir menggunakan gawai. Nah, di sini Pak Arman memilih dimensi profil siswanya penalaran kritis. Kenapa? Karena tadi anak bermain gawai atau HP, anak diharapkan dapat menyaring dan memilah informasi dari internet. Kemudian menentukan temanya tadi di regulasi bahwa tema dikembangkan oleh sekolah, tapi di sini di panduan ada referensi ya Bapak Ibu, ada referensi tema-tema yang bisa dipilih ya, atau kita bisa menentukan sendiri, atau misalkan kita mengambil tema dari P5 tahun kemarin ya, diperbolehkan, itu tidak ada larangan. Nah, setelah menentukan tema, baru ini bentuk kegiatan kokurikuler yang 3 tadi ya. Jadi kokurikulernya yang 3 tadi sesuai yang diregulasi. Yang pertama, pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu. Nah, ini samalah seperti tahun kemarin. Jadi dalam satu proyek itu pasti melibatkan beberapa mata pelajaran ya, atau lintas disiplin ilmu. Nah, ini ada tahapannya Bapak Ibu ya. Ini kita pertama tentukan dulu di PL-nya, kemudian tentukan temanya, kemudian setelah menentukan tema ini berhubungan dengan mata pelajaran apa saja. Nah, kemudian susun rencananya, kemudian pelaksanaan, yang terakhir evaluasi dan tindak lanjut. Yang kedua, bentuk kegiatannya 7 KI. Ini sudah dilaksanakan ya Bapak Ibu ya. Ada 7: bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar olahraga, bermasyarakat, dan tidur cepat. Nah, ini penting juga ya Bapak Ibu ya untuk bentuk aktivitas yang mengembirakan dalam 7K itu apa saja. Nah, kita yang saya tahu jurnal saja, ternyata masih ada ya bentuk yang lain. Yang kedua, misalkan nih tantangan kelas mingguan. Ini juga termasuk implementasi 7K ya Bapak Ibu. Kemudian kampanye kebiasaan baik. Turun ke lapangan atau di luar kelas atau ke masyarakat. Kemudian wawancara tokoh masyarakat atau agama, riset. Ini kan riset bisa dilakukan tadi, lingkungan belajar itu luas ya, bukan dalam kelas luar kelas. Jadi kita bisa studi banding atau studi literasi. Nah, yang ketujuh ini ada aksi kolaboratif antar kelas atau tingkat. Jadi tiap kelas itu bisa kolaborasi ternyata ya. Ini yang termasuk implementasi 7KI. Jadi bukan hanya jurnal saja ternyata. Nah, ini tahapannya sama ya seperti tadi di PL, tentukan tema, kemudian tentukan 7KI-nya yang mana, susun, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut. Nah, yang ketiga, dengan cara lainnya. Nah, ini gimana kriterianya? Yaitu berupa kegiatan kokurikuler ciri khas satuan pendidikan berbasis konteks lokal dan kegiatan berbasis nilai-nilai satuan pendidikan dan kegiatan satu disiplin yang dapat aktivitas terjadi kolaborasi beragam keilmuan dan keahlian. Nah, misalkan keunggulan sekolah kita, nah, misalkan kita keunggulannya misalkan dari apa? Dari
itu keagamaan. Karena misalkan lingkungan sekolah kita pesantren semua. Jadi otomatis murid yang sekolah kita juga eh, banyakkan santri. Jadi sudah eh, merupakan ciri khas. Jadi sudah pada tahu jadi ciri khas yang sekolah itu agamanya, siswanya dalam bidang agama itu sangat sangat baik ya, karena lingkungan sekitar juga itu sekitarnya banyak pesantren, atau kita nyebutnya kearifan lokal mungkin ya kalau yang di kemarin itu kearifan lokal yang ada di sekolah kita atau lingkungan sekolah kita. Nah, ini tahapannya agak berbeda. Jadi pertama sama di PL, nah yang kedua ini menentukan dulu nilai-nilai atau kekasan program bisa meliputi sekolah kita, kebijakan pemerintah atau yang lainnya ya. Jadi tidak harus sekolah, misalkan dari desa, misalkan gini, sekolah hijau, nah, misalkan gitu. Dari desa ada program sekolah hijau sehingga di sekolahnya semuanya penuh tanaman atau penghijauan. Nah, itu juga bisa dijadikan cara-cara lain ya dalam bentuk kokurikuler. Nah, kemudian setelah ditentukan baru sekarang ke tema. Setelah di tema, kalau kalau yang sebelumnya kan di PL tema, baru ke itunya ke KAI atau ke mata pelajaran. Nah, kalau yang ini di PL dulu, baru ke penentuan nilai-nilai, baru ke tema ya. Agak ini dibalik ya, proses sedikit tahapannya. Tapi kesininya sama, menyusun, pelaksanaan, dan evaluasi tindak lanjut. Nah, itu tiga bentuk kokurikuler yang harus dilaksanakan. Nah, kemudian eh, tujuan pembelajaran. Jadi sama ya, kokurikuler juga ada tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran kokurikuler ini merupakan gambaran hasil yang diharapkan setelah melaksanakan kokurikuler. Nah, kemudian ini alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini sudah ditentukan ya Bapak Ibu di struktur kurikulumnya. Jadi untuk tiap tingkat, untuk tiap jenjang itu berbeda-beda. Ini sengaja saya yang dipotong gambarnya khusus untuk SD saja dan PAUD ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Alokasi waktu per tahunnya berbeda. Nah, dari yang alokasi ini dibagi menjadi tiga tadi ya, tiga tadi mau dibagi rata terserah ya, itu Bapak Ibu guru yang lebih tahu. Nah, yang keenam, merancang aktivitas. Nah, jadi setelah melakukan waktu, kita juga harus menentukan aktivitas pembelajaran kokurikulernya. Nah, bentuk aktivitas ada banyaknya. Misalkan kalau yang dipilih di PL-nya tentang keagamaan, berarti aktivitas keagamaan, atau di PL-nya tentang kemandirian, bisa bersifat praktikal langsung. Jadi anak misalkan langsung eh, praktik di luar kelas atau di lingkungan belajar juga ya yang formal. Kemudian bisa juga kunjungan atau pemeriksaan umum. Kemudian aktivitas penelitian melihat kumpulan pemberian data atau penelitian ini. Kemudian ada aktivitas berbasis riset atau studi literatur ya, kita bisa keluar tadi karena lingkungan belajar itu tidak harus di dalam kelas atau kelas, jadi disebut juga lingkungan formal ya. Yang selanjutnya aktivitas riset advokasi, kemudian pelibatan narasumber, jadi kita bisa mendatangkan narasumber ternyata ya untuk berkaitan dengan tema tersebut. Nah, yang ketujuh, merancang asesmen. Ini sama ya. Asesmen itu ada dua, ada formatif dan asesmen sumatif. Ya, jadi asesmen formatif ketika proses kegiatan berlangsung. Ini contohnya juga banyak ya. Ini bentuknya diantaranya jurnal harian, observasi refleksi, tanya jawab, ini termasuk asesmen formatif. Nah, yang kedua asesmen sumatif. Nah, di sini juga ada contohnya juga ya. Misalnya nih ada
berupa poster kampanye yang dibuat murid dalam proyek kooperatif, presentasi akhir proyek, kalkulasi laporan pengamatan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam menyusun asesmen ya, asesmen kokurikuler. Jadi yang pertama harus mengacu pada DPL, yang kedua harus fleksibel dan kontekstual, yang ketiga tentu saja ada dua tadi, formatif dan sumatif, yang keempat deskripsi di rapor. Nah, ini yang baru juga ya. Jadi yang sekarang itu tidak ada raport P5. Jadi sekarang kokurikuler itu bersatu dengan raport akademik ya. Jadi bersatu di situ. Jadi ada nilai intrakurikuler, nilai kokurikuler, dan nilai ekstrakurikuler. Jadi dalam satu ya, sekarang satu tidak terpisah. Nah, ini tadi sudah dibahas ya, yang kalian sipil sekarang lebih ke contohnya. Nah, ini misalkan kegiatannya, kegiatan ini buat nanti dibuat ke perencanaan kurikulernya. Nah, setelah dibuat ini, baru dibikin yang seperti ininya. Jadi sama lah seperti RPM, nah, identitas, IPL, tujuan, praktik pedagogis, sama ini formatnya seperti RPM ya, rencana pembelajaran berdalam, ini rencana pembelajaran perencanaan kokurikuler untuk kolaborasi lintas disiplin ilmu. Sama ya, jadi identitas, IPL, tujuan, praktik lingkungan belajar, kemitraan, digital. Nah, ini kegiatan. Nah, udah kegiatan baru asesmen. Asesmen ada formatif, ada sumatif. Nah, yang kedua ini contoh perencanaan kokurikuler 7KI. Ya, ini di atasnya juga namanya perencanaan kokurikuler gerakan 7 Indonesia. Jadi sama identitas, IPL, tujuan, sama seperti tadi. Cuma KI kan sudah ada ya itunya dimensinya. Nah, karena ini KI, misalkan yang dipilih kesehatan dan kemandirian. Nah, ini cara lainnya yang tadi misalkan kearifan lokal ya. Sini kearifan lokal Sunda. Sama, ini sama formatnya, cuma yang membedakannya tadi di temanya ya. Di temanya. Kalau di kegiatannya pasti beda. Nah, kemudian di asesmennya juga beda. Nah, ini contoh-contohnya ya Bapak Ibu, contoh perencanaan kokurikuler. Jadi ada 3, yang pertama lintas disiplin ilmu, yang kedua 7KI, yang ketiga cara lainnya atau ciri khas sekolah kita ya. Nah, ini yang tak kalah penting, evaluasi dan tindak lanjut ya. Jadi ini sangat penting. Jadi buat evaluasi itu dan tindak harus selalu ada ya, biar evaluasi yang menjadi penanggungnya yang pasti adalah kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah. Jadi mengevaluasi, tapi bisa mengevaluasi sendiri dengan mengajak semua elemen dalam pelaksanaannya. Siapa saja yang diajak? Pasti murid, guru, orang tua untuk menjaga oposisitas. Kemudian tindak lanjut ini juga sangat penting. Untuk apa? Biar kita mengetahui kelemahan ya, untuk memperbaiki kelemahan, memperkuat keunggulan dan meningkatkan efektivitas kegiatan. Nah, itu materi yang terakhir dan hatur nuhun, terima kasih. Itu paparan yang dapat saya sampaikan. Pasti banyak kekurangannya, mohon maaf sekali lagi. Cukupkan sekian, kita berjumpa di materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.